Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Berikut ini saya bagikan kepada Anda 20 settingan yang perlu diketahui untuk pemula. Jadi bagi Anda yang mungkin baru saja beralih dari Android ke iPhone atau memang baru saja menggunakan HP iPhone dan belum tahu settingan-settingan apa yang perlu Anda ketahui, maka Anda bisa tonton video ini agar Anda mengetahui 20 settingan yang perlu Anda ketahui di iPhone. Oke, di sini langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk yang pertama, kalian perlu mengaktifkan Face ID. Tujuannya untuk apa? Agar mempermudah Anda untuk membuka iPhone Anda. Nah, di sini bagaimana cara untuk mengaktifkan Face ID di iPhone? Silakan masuk di bagian pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian geser ke bawah. Lalu kalian tinggal pilih aja Face ID dan kode sandi ini. Kemudian silakan masukkan kode sandinya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa klik bagian atur Face ID ini. Selanjutnya di sini kalian bisa klik aja mulai dan kalian tinggal memposisikan wajah Anda di kamera ini, teman-teman ya. Dan kalian tinggal miring-miringkan aja untuk proses pembacaan wajah pemilik iPhone seperti itu. Oke, dan jika sudah seperti ini, kalian bisa klik aja lanjutkan. Oke, dan jika sudah di sini kita bisa klik selesai. Dan sekarang kalau kita mau ke iPhone itu tidak perlu lagi pakai kode sandi, melainkan cukup arahkan saja wajah kita ke kamera iPhone-nya. Nah, seperti ini ya, ini udah terbuka kuncinya. Oke, kemudian yang kedua itu mengcustom lock screen ya. Jadi untuk mengcustom lock screen-nya, kalian seret aja layar dari tengah ini ke bawah seperti ini ya. Kemudian tekan dan tahan seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan baru untuk setting di bagian lock screen-nya seperti ini. Kalian klik tambah baru. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan foto, kemudian pengacauan foto, lalu live foto, emoji. Nanti kalian bisa setting-setting aja dan kalian coba-coba saja di sini. Kemudian di sini juga ada banyak pilihan yang bisa kalian terapkan nantinya. Misalkan di sini saya coba ingin ubah ke warna yang hijau ini ya. Kita ketuk. Kemudian di sini untuk jamnya bisa kita ubah untuk warnanya. Misalkan saya buat warna yang kayak gini. Selain itu juga kalian bisa ubah di sini ya untuk warnanya, seperti di sini ada pilihan cemerlang, warna, tua, kemudian lembut, kemudian cerah, padat. Nah, misalkan saya pilih yang cerah aja. Selain itu kalian juga bisa mengcustom kamera dan juga center ini, teman-teman ya, di tampilan lock screen nantinya. Caranya tinggal ketuk aja di sini icon minus untuk menghapusnya. Kemudian kalian klik tanda plus di sini dan kalian tambahkan atau kalian ganti yang lain, misalkan kalkulator di sini. Dan untuk yang kamera juga demikian ya, tinggal klik aja minus. Kemudian nanti kalian tinggal ganti aja fitur yang ingin kalian tambahkan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa klik tambah di pojok kanan atas ini. Kemudian selanjutnya klik bagian atur sebagai pasang wallpaper ini. Jika sudah, ketuk aja seperti ini. Nah, sekarang sudah saya ubah teman-teman ya untuk tampilan lock screen. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bisa screenshot dengan mengetuk di bagian belakang iPhone ini, teman-teman. Biasanya umumnya orang kalau screenshot di iPhone itu dengan cara tekan tombol power dan volume atas seperti ini ya. Atau mungkin pakai assistive talk ya. Nah, di sini teman-teman bisa ketuk 2 kali di belakang iPhone ini untuk melakukan jepretan atau screenshot layar. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Coba kita ulangi lagi. 1, 2. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Nah, kalian perlu aktifkan terlebih dahulu. Caranya, silakan masuk di bagian pengaturan ini. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa masuk di bagian aksesibilitas. Lalu di sini kalian pilih bagian sentuh. Dan berikutnya kalian bisa geser ke bawah sampai full. Di bagian ini ada yang namanya ketuk bagian belakang. Nah, di sini sudah saya setting ya, tangkapan layar. Jika masih tulisannya tidak ada, kalian pilih dulu seperti ini. Kemudian nanti kalian tinggal pilih tangkapan layar ini. Dan jika sudah, teman-teman nanti bisa lakukan uji coba untuk men-screenshot iPhone Anda dengan cara mengetuk bagian belakang sebanyak 2 kali seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu mode hening di bagian samping. Jadi kalau misalkan kalian sedang rapat atau suatu kepentingan lain yang mengharuskan handphone di silent, maka kalian tinggal turunkan aja teman-teman ya untuk mengaktifkan mode hening ini. Seperti ini. Nah, ketika mode hening ini nyala, maka di sini notifikasi atau pemberitahuan itu tidak akan muncul suaranya, teman-teman. Jadi suara akan dibisukan di iPhone Anda seperti itu. Sehingga fitur ini sangat diperlukan sekali
jika kalian mungkin sedang rapat atau aktivitas lain yang mengharuskan meng-silent pada iPhone Anda seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menonaktifkan akses control center di layar kunci iPhone. Ini tujuannya agar ketika iPhone Anda sedang dikunci itu orang lain tidak dapat mengakses pusat kontrol iPhone Anda ya. Nah, untuk defaultnya itu bisa teman-teman ya. Jadi ketika layar dikunci seperti ini tuh pusat kontrol masih bisa diotak-atik seperti ini. Jadi bagi Anda nanti yang tidak ingin untuk pusat kontrol di otak-atik saat layar iPhone Anda terkunci oleh orang lain, maka kalian bisa nonaktifkan akses pusat kontrol di layar kunci. Caranya bagaimana? Silakan masuk di bagian pengaturan di sini, kalian ketuk. Selanjutnya teman-teman bisa geser ke bawah dan berikutnya cari aja yang namanya Face ID dan kode sandi ini. Kalian ketuk seperti ini, kemudian silakan masukkan kode sandi yang kalian gunakan untuk membuka kunci layar iPhone Anda. Kemudian selanjutnya kalian tinggal nonaktifkan aja pusat kontrol di bagian akses saat terkunci ini. Jadi kalian nonaktifkan untuk pusat kontrolnya. Kemudian ketika iPhone keadaan terkunci seperti ini pusat kontrol tidak dapat ditampilkan seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keenam yaitu mematikan WiFi ya. Mungkin kalian yang baru menggunakan iPhone mengira jika menonaktifkan WiFi cukup menampilkan pusat kontrol di sini, kemudian tinggal ketuk WiFi-nya. Mungkin di sini kalian mengira WiFi-nya sudah mati, padahal belum sepenuhnya mati ya. Kemungkinan besok dia akan aktif dengan sendirinya. Jadi di sini ada informasi ya, saya ulangin. Ini keadaannya sedang menyala. Kemudian kalau kita ketuk, di sini ada informasi memutuskan WiFi di sekitar hingga besok. Jadi seperti itu. Nah, untuk benar-benar menonaktifkan WiFi-nya, kalian tinggal tekan dan tahan pada WiFi tersebut. Kemudian tekan dan tahan lagi pada WiFi-nya. Setelah itu klik bagian pengaturan WiFi ini. Kemudian kalian nonaktifkan saja WiFi-nya. Nah, jika sudah seperti ini adalah baru benar-benar mati ya untuk WiFi-nya dan logonya seperti ini. Ada satu garis miring di icon WiFi tersebut. Ini menandakan WiFi-nya sudah mati. Kemudian yang selanjutnya, kalau kalian iPhone-nya sudah iOS 18, ketika sedang naik kendaraan mobil mungkin sering mabuk, teman-teman coba bisa aktifkan fitur anti mabuk di iPhone ya. Caranya, silakan masuk di bagian pengaturan seperti ini. Kemudian masuk di bagian aksesibilitas ya. Kita ketuk. Kemudian selanjutnya klik bagian gerakan. Selanjutnya di sini ada yang namanya tampilkan petunjuk gerakan kendaraan saat ini mati, dan di bawah ini ada informasi titik muncul di dekat tepi layar di iPhone Anda, titik mengikuti gerakan kendaraan dan dapat membantu mengurangi mabuk perjalanan. Anda dapat menyalakan dan mematikan di pusat kontrol. Jadi kita ketuk dulu. Kemudian di sini kita aktifkan. Maka di sini akan ada titik-titik seperti ini di mana dia mengikuti arah kendaraan ya. Menurut informasi yang saya baca di sini. Nah, di sini teman-teman kalau kalian ingin menambahkan di pusat kontrol bisa tinggal tampilkan pusat kontrol. Ini ya logonya. Jadi nanti kalian tekan dan tahan aja bagian yang kosong. Lalu di sini kalian bisa klik tambahkan kontrol. Kemudian di sini tinggal ketik aja kata kunci kendaraan teman-teman ya. Seperti ini, kendaraan. Nah, nanti muncul kayak gini, nanti kalian tambahkan saja. Kemudian tinggal ketuk bagian yang kosong. Ini sudah ditambahkan tadi ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu menonaktifkan kata sandi saat Anda mendownload aplikasi di App Store. Karena biasanya dimintai kata sandi ya teman-teman ketika mau download aplikasi di App Store. Biasanya ada yang settingannya itu 15 menit. Jadi setelah 15 menit itu biasanya dimintai kata sandi saat mau download aplikasi di App Store. Di sini saya contohkan dulu ya. Saya masuk di App Store, kemudian misalkan saya coba download aplikasi. Misalkan aplikasi yang ini kita ketuk. Ini biasanya dimintai kata sandi atau Face ID ya. Di sini disuruh juga klik 2 kali untuk menginstal 1 2. Kemudian dimintai Face ID seperti ini. Nah, jadi bagi Anda yang tidak menginginkan itu, kalian bisa masuk di bagian pengaturan. Kemudian di sini kalian bisa masuk di bagian Face ID ya, dan kode sandi yang ini. Kemudian silakan masukkan untuk kode sandinya seperti ini. Lalu selanjutnya kalian nonaktifkan iTunes dan App Store ini. Nah, seperti ini. Kemudian selain menonaktifkan di situ, nanti kalau misalkan kalian ada yang namanya dimintai kata sandi, kalian juga bisa nonaktifkan. Jadi kalian masuk di durasi layar, kemudian pembatasan konten dan privasi, lalu kalian aktifkan untuk pembatasan konten dan privasi, lalu klik bagian pembelian iTunes dan App Store ini. Kemudian di sini kalian pastikan memilih jangan perlukan ini. Yang ini ya. Kemudian juga selain itu kalian juga perlu menyetingnya di sini. Masuk di bagian akun Apple ini. Kemudian klik bagian media dan pembelian. Kemudian klik bagian pengaturan kata sandi. Selanjutnya kalian nonaktifkan aja perlukan kata sandi ini. Seperti ini ya. Nah, jika sudah nonaktif, kalian klik selesai di pojok kanan atas.
Kemudian di sini coba kita lakukan ya, download aplikasi di App Store. Kita buka pada App Store. Nah, misalkan saya coba download aplikasi yang ini aja ya. Kita klik dapatkan, kemudian tinggal klik aja install. Maka langsung terdownload aplikasinya tanpa Face ID, tanpa kata sandi teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ke-10, agar baterai Anda tidak boros dalam keadaan tertentu, kalian bisa mengaktifkan mode daya rendah ya. Caranya tinggal masuk aja di bagian pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian tinggal cari baterai di sini. Lalu kalian aktifkan mode daya rendah ini. Nah, di sini ada informasi teman-teman ya. Mode daya rendah mengurangi aktivitas latar belakang seperti pengunduhan dan pengambilan mail untuk sementara hingga iPhone Anda terisi penuh, dan logo baterai di sini nanti akan berubah menjadi warna kuning. Selain itu juga kalian bisa mengaktifkan secara otomatis ya. Caranya tinggal masuk aja di bagian aplikasi pintasan atau shortcut teman-teman ya. Aplikasinya yang kayak gini, kalian ketuk aja dan selanjutnya teman-teman tinggal klik automasi, kemudian buat automasi baru. Dan berikutnya tinggal cari aja level baterai ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal setting mau berapa persen nanti mode daya rendah aktif ya, misalkan 45%. Kemudian pilih aja segera jalankan. Selanjutnya kalian tinggal klik berikutnya di atas kanan ini, klik automasi kosong. Kemudian kalian ketik aja daya seperti ini. Nah, ini sudah ada ya, atur mode daya rendah, kita ketuk. Nah, selanjutnya kita klik aja selesai di pojok kanan atas ini. Jadi nanti ketika 45% baterainya, maka dia akan aktif dengan sendirinya untuk mode daya rendah sehingga menghemat baterai iPhone Anda, seperti itu. Kemudian untuk yang ke-11 yaitu pengaturan kecerahan layar teman-teman ya. Jadi kita bisa masuk di bagian pengaturan. Kemudian setelah masuk di bagian pengaturan ini, kalian masuk di bagian tampilan dan kecerahan ya, yang bagian bawah ini. Sebelumnya mohon maaf ini mati lampu teman-teman ya, tapi nggak masalah, masih kelihatan ya layarnya. Kemudian di sini itu ada terang, kemudian ada gelap teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mode dark mode, tinggal aktifkan saja untuk gelap, maka dia akan gelap seperti ini. Kemudian kalau mau yang otomatis juga bisa. Di sini kita ketuk dulu pilihannya ini. Ini bisa kita setting matahari terbenam hingga terbit. Kemungkinan ini akan menyesuaikan sesuai dengan jamnya ya. Jadi kalau matahari terbenam artinya sudah malam, dia akan mode gelap dengan sendirinya. Nanti kalau sudah terbit lagi akan mode terang dengan sendirinya. Tapi saya belum pernah coba ya, tapi kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk jadwal khusus, ini kita bisa setting terangnya jam berapa, kemudian gelapnya nanti jam berapa. Ini kalau saya pindah misalkan ke 16, di sini jadi terang ya, seperti itu. Nanti kalian coba-coba saja di sini. Sebetulnya juga saya belum sering ya ngotak-ngatik di bagian ini, jadi nanti kalian bisa coba-coba saja untuk jadwal khususnya. Kemudian yang ke-12 di sini ada yang namanya True Tone ya. Jadi kalian bisa aktifkan untuk True Tone. Tujuannya di sini ada informasi menyesuaikan layar iPhone secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan ambien untuk membuat warna terlihat konsisten di berbagai lingkungan. Kalian bisa aktifkan di sini agar layar iPhone secara otomatis menyesuaikan kondisi pencahayaan ya. Kemudian yang ke-13, membuka aplikasi lewat pusat kontrol. Nah, di sini teman-teman yang pakai iOS 18, kalian bisa menambahkan aplikasi di pusat kontrol dan kalian bisa membukanya lewat pusat kontrol teman-teman. Oke, saya tampilkan dulu untuk pusat kontrolnya. Kemudian tekan dan tahan bagian yang kosong. Di sini saya sudah tambahkan WhatsApp, kemudian Chrome. Di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus lagi. Nah, untuk menambahkannya kalian klik tambahkan kontrol di sini. Kemudian selanjutnya geser ke bawah. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal masuk aja di bagian buka app yang ini. Oke, kita ketuk buka app. Kemudian tinggal pilih aplikasinya. Misalkan di sini saya tambahkan aplikasi Chrome. Kemudian kita ketuk bagian yang kosong, maka di sini untuk Chrome akan ditambahkan. Kemudian di sini saya coba tambahkan lagi untuk aplikasi WhatsApp teman-teman ya. Kita geser ke bawah seperti ini, buka app, kemudian pilih. Di sini saya tambahkan lagi untuk aplikasi WhatsApp ya. Kita geser. Ini aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini akan mempermudah kita ketika kita membuka aplikasi lain. Misalkan buka aplikasi Chrome dan saya ingin buka aplikasi WhatsApp. Jadi saya nggak perlu kembali lagi mencari WhatsApp. Jadi tinggal seret aja di sini untuk menampilkan pusat kontrol dan buka aja langsung WhatsApp-nya seperti ini. Nah, ini akan mempermudah kita teman-teman. Kemudian yang ke-14 yaitu menonaktifkan aplikasi latar belakang. Tujuannya ini untuk menghemat kuota dan juga baterai di iPhone Anda.
Caranya di sini kalian masuk di bagian pengaturan, kemudian selanjutnya masuk di bagian umum, dan berikutnya geser ke bawah, dan di sini klik bagian segarkan app di latar. Di sini ada informasi ya. Di sini sedang keadaannya nyala, jadi izinkan app menyegarkan kontennya saat terhubung ke WiFi atau seluler di latar belakang. Mematikan app dapat membantu menghemat masa pakai baterai. Teman-teman bisa nonaktifkan semuanya atau satu persatu yang sekiranya aplikasi yang Anda anggap kurang begitu penting. Kalau ingin nonaktifkan semuanya, tinggal klik di sini, lalu klik aja mati. Selanjutnya di sini akan nonaktif semuanya seperti itu. Kemudian yang ke-15 yaitu menghapus halaman home screen ya apabila terlihat terlalu banyak sehingga tidak rapi ya kelihatannya. Nah, untuk menghapusnya tinggal tekan dan tahan bagian yang kosong. Kemudian ketuk aja di sini yang titik-titik ini. Kemudian tinggal kalian nonaktifkan checklistnya seperti ini. Klik aja OK. Nah, jadi lebih sedikit ya dan lebih simpel mungkin seperti itu. Coba lagi saya hapus yang bagian ini teman-teman. Oke, coba saya hapus yang bagian yang ini. Tekan lagi. Kemudian hilangkan checklistnya. Ketuk. Nah, jadi sedikit seperti ini ya. Mungkin jadi kelihatan rapi. Kemudian kalian tidak perlu khawatir aplikasinya terhapus. Dia berada di perpustakaan app ini ya. Ini tulisannya perpustakaan app. Jadi nanti kalian akses aja di sini seperti itu. Kemudian yang ke-16 yaitu sembunyikan isi notifikasi di layar kunci iPhone. Jadi kalau kalian mengunci layar iPhone seperti ini, ketika ada notifikasi masuk, kalau tidak kalian sembunyikan maka isi notifikasi tersebut dapat dibaca ya. Saya contohkan, saya kirim pesan seperti ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini isi pesannya terbaca apabila Anda tidak menginginkan itu agar ketika sedang dikunci layar iPhone Anda tidak menampilkan isi dari notifikasi tersebut. Kalian bisa atur. Caranya kalian masuk di bagian pengaturan, kemudian geser ke bawah, lalu klik bagian pemberitahuan ini, lalu klik tampilkan perhatiin ini, dan kalian pilih aja saat tidak dikunci atau jangan pernah. Jadi kalau saat tidak dikunci, di sini dia tetap menampilkan teman-teman ya isi dari notifikasi tersebut ketika iPhone Anda sedang tidak dikunci. Contohnya seperti ini. Tapi kalau jangan pernah maka tidak pandang ya, baik di situ sedang dikunci ataupun tidak, dia tidak menampilkan dari isi notifikasi tersebut. Seperti ini contohnya. Ketika layar dikunci pun juga demikian. Dia tidak akan menampilkan isi dari notifikasi, hanya sebuah notifikasi saja dan nama pengirimnya, tidak dengan isinya. Yaitu yang ke-17, kalian perlu memastikan akses di dalam app itu aktif ya. Tujuannya agar pusat kontrol atau control center itu bisa diakses ketika Anda membuka aplikasi. Jadi kalian masuk di bagian pengaturan, kemudian cari yang namanya pusat kontrol teman-teman ya, seperti ini. Lalu di sini pastikan akses di dalam app ini aktif ya. Karena kalau tidak, di sini pusat kontrol itu tidak muncul. Seperti ini sedang berada di pengaturan. Dia munculnya kalau kita kembali ke home screen, dia baru bisa muncul kayak gini. Jadi di sini kalian pastikan untuk akses di dalam app ini kalian aktifkan. Kemudian untuk yang ke-18 yaitu mode satu tangan. Jadi mungkin dalam keadaan tertentu yang mana kalian ingin mengoperasikan iPhone cukup dengan satu tangan saja, maka kalian perlu lakukan cara ini. Jadi masuk di bagian pengaturan, kemudian masuk di bagian aksesibilitas seperti ini, lalu klik bagian sentuh ini, lalu aktifkan keterjangkauan. Jadi untuk penggunaannya kalian tinggal seret aja layar yang di bawah ini dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi dia akan mode satu tangan dan kalian bisa mengoperasikannya. Kalau ingin kembalikan ke normal tinggal seret aja ke atas seperti itu. Dan kalau keyboardnya itu juga bisa masuk di bagian pengaturan, kemudian masuk di bagian umum, lalu selanjutnya masuk di bagian papan ketik. Lalu di sini kalian aktifkan di sini untuk papan ketik satu tangan. Lalu di sini kalian bisa pilih kiri atau kanan, misalkan kiri. Nah, maka di sini ketika Anda menampilkan keyboard iPhone, di sini keyboardnya akan mode satu tangan seperti ini. Jadi mudah terjangkau ya ketika menggunakan satu tangan seperti itu. Ingin mengembalikannya tinggal ketuk aja di sini. Akan kembali ke semula. Kemudian yang ke-19 itu mengaktifkan dan menonaktifkan flash notifikasi iPhone. Tujuannya agar Anda mengetahui mungkin ketika iPhone Anda berada di saku ya, karena ada pencahayaan. Jadi kalau ada notifikasi masuk dia akan aktif. Caranya di sini masuk di bagian pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian masuk di bagian aksesibilitas. Kita cari yang ini ya. Kita masuk. Lalu di sini kalian pilih yang audio dan visual. Yang ini kita ketuk. Lalu selanjutnya di sini kalian geser ke bawah sampai full. Di sini kilat LED kalian ketuk.
Nah, di sini teman-teman aktifkan aja kilat LED peringatan. Yang bawah ini kilat LED dalam mode hening. Jadi kalau misalkan kalian mode hening seperti ini, kemudian posisi layar dikunci, maka ketika ada notifikasi dia akan menyala. Kemudian kalau kalian aktifkan untuk kilat saat tidak dikunci, jadi kalau tidak dikunci, flashnya dia juga akan menyala ketika ada notifikasi masuk. Langsung kita contohkan ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa atur aja untuk kilat LED peringatan ini. Kemudian yang ke-20 yaitu mengunci dan sembunyikan aplikasi di iPhone. Jadi kalian bisa kunci dan sembunyikan aplikasi yang ada di iPhone teman-teman ya. Contohnya WhatsApp ini, tekan dan tahan pada WhatsApp-nya. Kemudian di sini kalian bisa klik perlukan Face ID. Nah, teman-teman bisa perlukan Face ID atau sembunyikan Face ID. Jadi kita contohkan dulu ya, perlukan Face ID. Kemudian arahkan wajah Anda di kamera ini. Jika sudah checklist seperti ini, maka WhatsApp-nya akan terkunci dan kalau kalian ingin membukanya menggunakan Face ID seperti ini. Face ID diperlukan untuk membuka WhatsApp. Jadi arahkan wajah Anda ke kamera. Kemudian selain itu, kalau kalian ingin menyembunyikan WhatsApp-nya, tekan dan tahan dulu. Kemudian kalian pilih dulu jangan perlukan Face ID. Kemudian tekan dan tahan lagi pada aplikasinya. Jika sudah kalian nonaktifkan untuk Face ID-nya muncul lagi ya. Untuk perlukan Face ID ini, kalian ketuk perlukan Face ID, lalu sembunyikan dan perlukan Face ID. Dan selanjutnya arahkan wajah Anda di kamera. Nah, setelah itu kita klik sembunyikan app, maka aplikasi WhatsApp akan disembunyikan. Kemudian di sini bagaimana cara menemukan aplikasi itu yang sudah kita sembunyikan? Kalian alihkan ke bagian perpustakaan app ini, scroll bagian bawah. Di sini ada yang tersembunyi. Jadi kalian ketuk aja bagian tersembunyi ini dan arahkan wajah Anda di kamera ya. Setelah ada tanda checklist, maka WhatsApp akan muncul. Kemudian untuk mengembalikannya tinggal tekan dan tahan. Kemudian klik jangan perlukan Face ID. Arahkan wajah Anda di kamera untuk mengkonfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini, maka WhatsApp akan kembali lagi. Kalian tinggal tekan dan tahan untuk mengembalikannya ke tampilan ke halaman utama seperti ini. Oke, kalian letakkan di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. 20 settingan iPhone yang perlu kalian ketahui untuk pemula. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.